Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidudin, NIM 14424000065, ingin mempresentasikan hasil kompilasi data bangunan gedung kedokteran lantai 1 dan 2. Identitas bangunan gedung ini berfungsi sebagai pusat kegiatan akademik untuk mahasiswa kedokteran, meliputi perkuliahan, administrasi, serta ruang auditorium dan penelitian. Tulisan besar di bagian atas menegaskan identitasnya sebagai Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus Surabaya 1945. Dan untuk alamat bangunan berada di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, bertempatan di Jalan Menur, Kumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk batas wilayahnya, untuk pada sisi utara terdapat SMP 17 Agustus 1945 Surabaya, dan untuk sisi timur ada permukiman, dan selatan Masjid Baitul Fikri Surabaya dan gedung parkiran Untak Surabaya, dan pada sisi barat area kampus Untak Surabaya. Berikut adalah untuk dokumentasi luar bangunan. Gedung bertingkat 4 lantai, memiliki sayap kiri dan sayap kanan yang memanjang, menunjukkan kapasitas besar. Area depan luas difungsikan sebagai akses utama dan parkiran kendaraan. Berikut untuk dokumentasi dalam bangunan. Gedung ini memiliki 4 lantai dengan 2 lift, serta memiliki void pada lantai 2, serta pemindahan elevasi sayap kiri dan kanan yang menuju area tengah. Berikut adalah denah lantai 1, yaitu pada lantai 1 berada di ketinggian 90 cm dari paving lapangan parkir. Ruang di lantai 1 terdiri dari ruang serbaguna atau ruang sidang atau ruang kuliah, dan ada lab patologi, anatomi, dan ada lab anatomi kering, dan juga ada lab anatomi basah, ruang teknisi dan kontrol utilitas laboratorium, area IPAL dan utilitas laboratorium, ruang transisi lab anatomi basah, dan ruang kadaver, dan ada kandang hewan, toilet wanita dan pria sisi utara dan selatan, toilet wanita dan pria di sisi utara dan selatan lift, toilet difabel dan janitor sisi selatan lift, ada lift double, dan juga tangga di sisi utara, dan ada tangga sisi utara dan selatan juga, ruang panel dan storage formalin. Dan ini adalah untuk lantai 2-nya. Untuk lantai 2-nya terdapat lab patologi klinik dan lab histologi, ruang LPB, dan juga ada laboratorium keterampilan medik atau skill lab, dan ada ruang BHP dan ruang penyimpanan manekin. Dan yang ketujuh ada ruang baca atau perpustakaan, ke-8 toilet wanita dan pria di sisi utara dan selatan, serta tempat wudhu dan janitor sisi selatan, musola, lift double, tangga sisi utara lift, dan juga tangga di sisi utara dan selatan lift. Berikut adalah untuk tampak bangunannya. Ini merupakan tampak depan atau fasad utama, yaitu entrance utama berada di tengah dengan tangga lebar sebagai akses masuk. Terdapat kanopi besar yang menaungi area drop off, dan bagian tengah memiliki elemen vertikal tinggi atau kolom panel garis secara kaca besar atau disebut dengan curtain wall yang memberi kesan modern. Dan berikut adalah tampak samping, memiliki pola repetisi jendela dan balkon. Koridor membuka terlihat jelas atau mendukung sirkulasi udara alami, interaksi antara pengguna. Dan yang ketiga terdapat tidak terlalu dekoratif atau lebih fungsional, memiliki kesan efisien, ritmis, dan mengikuti fungsi ruang kelas. Berikut adalah tampak belakang, lebih sederhana dibanding fasad depan, tetap mempertahankan grid, struktur, dan pola bangunan, dan berfungsi sebagai area servis dan sirkulasi tambahan. Berikut adalah potongan bangunan ya. Lantai 1 dasar atau elevasi paving ke lantai yaitu 90 cm, dan floor lantai 1 ke floor lantai 2 yaitu 4,4 cm.
Untuk lantai 2, floor lantai 2 ke lantai 3 yaitu 3,38 cm dan adanya void di lantai 2. Untuk material bangunannya ada kaca atau glass fasad ya, menggunakan sistem curtain wall dengan kaca reflektif berwarna kebiruan yang memberikan kesan modern dan futuristik. Menggunakan grade reflektif glass atau bisa disebutin kaca one watt. Dan yang kedua ada ACP, bingkai kotak di area fasad kaca serta pelapis kolom atau balok. Material ini memberikan tampilan akhir yang rapi, rata, bersih atau bisa disebut dengan clear look. Dan yang ketiga terdapat cat warna putih. Cat warna putih solid mempertegas bentuk massa bangunan, menyerap panas, suhu permukaan lebih dingin dan konsumsi energi lebih hemat. Untuk material bangunan yang keempat ada kusen aluminium, presisi tinggi dan bahan tahan korosi, kuat serta struktural ringan sehingga mengurangi beban struktur. Dan untuk plafon menggunakan plafon drop ceiling sebagai reflektor raksasa yang mendistribusikan cahaya serta secara merata tanpa efek silau, mengurangi bayangan dan menekan konsumsi energi listrik dari lampu. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.